Apa bedanya pertama? Perbedaan Bedanya demokrasi permusyawaratan rakyat dengan permusyawaratan yang diajarkan oleh usul Allah. Kalau orang di demokrasisasi ini, di dalam demokrasi intikhabat ini, orang di sini orang sembarangan saja, asal dia warga memenuhi kriteria warga negara, punya hak pilih dia, ya. Sementara kalau yang diajarkan oleh Islam, orang yang bermusyawarah itu wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Ya, orang yang patuh dan taat, orang mendirikan sholat, orang yang memberikan rezeki, sebagian yang mereka diberikan rezeki dinafkahkannya. Oke. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya, merekam aja. Jadi apa perbedaan? Silakan. Apa perbedaan antara ini direkam. Ya. Perbedaan intikhabat dengan syura bainahum. Yang pertama, ya sudah. Nah, kan ada ditutup. Oke ya. Mandi, belum mandi kan? Ya, mandi dulu. Terlambat nanti maghrib. Kopi ya. Jadi apa perbedaan dari lip? Musyawarah syura yang diajarkan Allah dan Rasul dengan syura yang diajarkan kafir, yang produk Romawi itu kalau tidak salah, produk orang-orang Roma. Demokratisasi itu dari Romawi, dari Eropa ya, dari kafir, bukan dari Islam. Makanya Salafiyin tidak ikut dia terima beres saja, karena dia tidak mampu untuk membuat sistem, karena masalah terima beres. Tapi ikut nimbrung, ikut-ikutan. Ada sebagian pandangan ulama berbeda. Kalau memang darurat, gawat, memang dihajatkan, dibutuhkan, itu ada mudarat besar, kalau kita tidak ikut, itu baru boleh ikut. Tapi kalau nggak ada mudarat, biasa-biasa saja, nggak ikut nggak apa-apa, ikut nggak apa-apa. Lagi pula ikut itu kan memenuhi hak pilih aja, memakai hak pilih. Kalau dipakai hak pilih boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Jadi boleh nggak pilih, nggak ada itu. Nanti kalau nggak pilih ya ambil hak suara kita oleh orang musuh Islam. Ya kita ambil pun sama aja, nggak pengaruh banyak. Karena orang-orang yang dijadikan standar kebenaran itu sembarang orang, asal warga. Mau dia profesor, orang pendidikan, yang penting kalau umurnya udah cukup, udah di atas umur 17, udah boleh pakai itu. Bodoh atau tidak bodoh terserah. Profesor atau tidak profesor terserah. Tukang sayur apa enggak terserah. Jadi suara yang paling, semua suara dipakai. Ya. Ini bedanya. Beda yang kedua dalam surah Al-An'am. Ini dibedakan. Kalau intikhabat demokratisasi, suara terbanyak kebenaran. Sementara kalau di dalam Islam, dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aksara man fil ardi
liyudilluka an sabilillah. Ya. 116 tadi ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah. Kalau kamu oke. Wa in tuti' aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah. Jazakumullah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang yang di bumi ini, manusia yang ada di bumi, yudilluka an sabilillah. Ini bedanya. Kalau di sistem demokratisasi suara terbanyak adalah suara kebenaran, bahkan suara Tuhan. Sementara suara Tuhan, Allah sendiri yang bilang, kalau kamu ikuti kebanyakan dari penduduk bumi, ya suara penduduk bumi, kamu ikuti kebanyakannya, orang yang paling banyak bersuara di bumi ini, yudilluka, sungguh mereka akan menyesatkan kamu, wahai Muhammad, dari jalan Allah. Jadi jalan Allah yang esa, yang satu, yang tunggal, itu berbeda dengan jalan makhluk Allah yang banyak di muka bumi ini, dari kalangan manusia. Ya, ini bedanya. Kenapa kita gak ikut-ikutan? Karena perbedaannya jauh sekali. Di mana jauhnya? Dalam surat Al-An'am 116. Surat 116 Al-An'am bilang suara terbanyak adalah suara sesat. Kalau di sistem intikhabat, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Sementara dalam Islam suara Tuhan itu tidak merekomendasi suara terbanyak, bahkan lebih banyak mengkritik, menyesatkan, mengkritisasi suara terbanyak. Apa bunyinya? Kalau kebanyakan suara manusia kamu ikuti, kebanyakan suara manusia itu akan menjadi sesat kamu dari jalan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu iyattabi'una, dia hanya mengikuti, tidak ada dia mengikuti sesuatu kecuali sangka-sangka. Sangka baik aja. Sangka-sangka aja nggak pasti. Sementara zon itu la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dalam surah An-Najm. Sesungguhnya sangka-sangka itu tidak memberi faedah kepada al-haq yang benar itu. Kalau cuma sangka-sangka tanpa data, tanpa segala macam, tanpa bukti kebenaran, tanpa dalil dari Allah dan Sunnah, Quran dan Sunnah, itu tidak ada, tidak bermanfaat, tidak menambah benarnya sebuah kebenaran. Itu kalau sangka-sangka. Orangnya duga-duga ya, duga ini menduga itu. Itulah kebanyakan manusia kalau kita ikuti, itu membuat sesat dari jalan Allah. Kenapa? Karena orang kebanyakan di bumi ini hanya mengikuti prasangka-prasangka, praduga-praduga. Ya, praduga tak bersalah. Ya, sementara al-haq itu min rabbika. Al-haqqu min rabbika wa fala takunanna minal mumtarin, dalam surah Al-Baqarah. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu aja. Rabbmu, penciptamu, pencipta alam semesta. Dari situ kebenaran sumber. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu itu termasuk, sekali-kali jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah ini. Ini perbedaan intikhabat dengan syura menurut Islam, menurut Allah dan Rasul. Ya.
Perbedaan yang kedua, yang ketiganya apa? Ya, kalau Allah tidak menyamakan antara muslimin dengan mujrimin. Ya, mujrimin dan muslimin itu tidak sama. Orang-orang mujrimin itu tempatnya lain. Kalau muslimin, orang yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah, tempatnya lain lagi, surga. Antara siang dan malam bedanya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afana ja'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan memperlakukan muslimin dengan mujrimin itu sama? Apakah sama perlakuan kami muslimin dengan selain muslim, non muslim? Enggak. Kalau intikhabat, demokratisasi itu sama semua, asal warga negara sama aja. Apapun agamanya nggak masalah, apapun keyakinannya, apapun profesinya nggak masalah. Kalau dalam Islam beda antara hak dan batil, itu beda. Orang yang hak, orang yang batil beda. Orang yang baik-baik dengan orang yang banyak makarnya, banyak jahatnya, itu beda perlakuan. Polisi aja membedakan antara orang baik dengan orang perampok. Kalau perampok sembarangan aja aja. Kalau orang pencuri, kriminal diperlakukan tidak manusiawi kadang-kadang. Tapi kalau orang muslimin, insya Allah baik. Manusia aja nggak menyamakan. Nah, demikianlah. Apa perbedaan yang lain? Tadi yang jelas demokratisasi dari Islam, demokratisasi dari orang-orang filsafat, dari filsafat, produk kafir, produk Eropa, Roma. Kalau syura berasal dari Islam. Kalau demokratisasi, suara terbanyak, suara kebenaran, suara Tuhan malah. Kalau dalam syura, majelis syura, siapa saja tadi? Orang-orang yang ikut syura di zaman Umar bin Khattab siapa? Pertama, Ali bin Abi Thalib. 1, 6 orang aja yang dipilih syura. Yang kedua siapa? Utsman bin Affan. Yang ketiga, Zubair bin Awam. Yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Terus Ubaidillah ibn al-Jarrah. Yang kelima, yang keenam, Talha bin Ubaidillah. Talha, ya. Talha bin Ubaidillah, Ubaidillah ibn al-Jarrah, Ubaidah ibn al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf kan? Abdurrahman bin Auf lagi? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Dari 6 orang itu mengerucut menjadi 2. Makanya ketika Utsman bin Affan syahid, ya, langsung saja Ali bin Abi Thalib dibaiat. Karena dulu kandidat pertama itu Utsman ketika zaman Umar. Ketika Utsman meninggal, langsung saja kandidat kedua dari musyawarah yang 6. Jadi musyawarah itu tidak banyak-banyak orang dipakai. Kalau di intikhabat, demokratisasi, seluruhnya berapa biaya itu? Sebanyak itu. Kalau dalam Islam di Arab Saudi itu mana ada semua jadi memilih? Tidak ada memilih. Memilihnya orang-orang yang pilihan, orang-orang pilihan yang memilih. Kalau orang sembarangan ya sembarangan pula hasilnya. Itu beda antara pakai pemilihan umum dengan majelis syura dalam Islam. Biayanya irit. Apalagi yang memilih itu insya Allah orang pilihan, jadi hasilnya jadi baik. Tapi kalau sembarangan yang memilih, yang mengangkat pemimpin itu sembarangan, ya beginilah akibatnya. Karena dia menyamakan antara manusia apa saja asal dia warga, ya sudah.
berhak milih. Jadi suara tukang sayur, tukang cabai, tukang ikan, tukang ayam dengan suara ulama, Syekh Robi, contohnya ya, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh ulama-ulama besar itu disamakan. Gak adil lah, masa manusia bisa disamakan? Demokratisasi disamakan semua sama dia. Mau tukang cabai, mau profesor doktor, mau anak-anak, mau orang tua sama. Anak-anak yang sudah bisa memilih ya sama dengan orang yang sudah lama milih. Subhanakallah bihamdika. Jadi inilah perbedaan kita, bermohon kepada Allah agar Allah memberikan pemimpin untuk negara tercinta ini, negara muslim ini. Karena muslim di sini dibilang syariat Islam hidup di Indonesia. Azan, puasa, haji, hukum pernikahan dan segala macam itu menurut Islam. Ya, syiar-syiar Islam hidup di Indonesia. Makanya boleh dikatakan negara Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Negara Islam terbesar, muslimnya terbanyak. Azan gak dilarang, belajar agama gak dilarang, gak dicekal. Baik semua, pemimpin kita baik, memberikan kesempatan kepada penduduk muslimin dan yang lain-lain pun ada kebebasan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.